Mbak Sesha di sini. Dan hari ini kami kedatangan bintang tamu yang cantik. Nah, siapa dokter? Halo, saya dengan Dokter Maya. Halo, makasih ya Bu Dokter udah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Oke, sama-sama Mbak Sesha. Jadi hari ini kita membicarakan dengan topik yang lagi in banget yang di Indonesia, yaitu adalah COVID-19. Jadi teman-teman, hari ini kita membahas kriteria paparan virus corona. Nah, baru tahu kan ada kriterianya. Yuk kita tanya dokternya. Jadi dok, sebenarnya kayak bisa dijelasin lebih lanjut nggak sih kriteria paparan virus corona itu gimana? Oke, kalau kita ngomongin kriteria, kita bisa membagi kriterianya menjadi 4 kategori. Itu yang secara general. Yang pertama itu ada ODP atau orang dalam pengawasan. Yang kedua ada PDP, pasien dalam pengawasan. Lalu ada pasien suspek sama positif COVID-19. Kita bahas yang pertama dulu ya Mbak Sesha. Kita bahas dari ODP atau orang dalam pengawasan. Nah, paling sering masyarakat pada umumnya itu sulit membedakan apa itu bedanya ODP dan PDP. Nah, kalau misalnya pasien dengan ODP dan PDP, yang jelas dia belum terbukti positif terpapar virus corona. Nah, kalau misalnya ODP sama PDP, perbedaannya lagi adalah kalau misalnya pas PDP atau pasien dalam pengawasan, dia sudah dirawat oleh tenaga medis atau sudah menunjukkan gejala penyakit. Nah, kalau misalnya ODP, dia itu hanya menunjukkan gejala ringan atau bahkan tidak bergejala. Dan bisa juga untuk gejala-gejala ringan seperti misalnya batuk pilek atau misalnya demam ringan. Dan yang positif juga itu adalah orang-orang yang ada kontak langsung dengan pasien yang positif corona. Oh, jadi itu untuk ODP ya dok ya? Jadi kalau misalkan untuk PDP sendiri itu gimana ya kriterianya? Jadi yang paling penting yang kita garis bawahi perbedaan ODP dan PDP adalah PDP udah termasuk kategori pasien. Jadi dia yang sudah membutuhkan perawatan tenaga kesehatan, dia yang sudah dirawat di rumah sakit, sudah menunjukkan gejala sakit, itu sudah kita masukkan ke kriteria PDP. Gitu. Gejala sakit untuk pasien PDP itu apa aja ya dok? Kalau misalnya gejalanya sekarang memang sudah makin meluas ya Mbak Sesha, gejalanya sudah banyak yang dikenal. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat secara garis besar, gejalanya paling sering itu melibatkan infeksi saluran pernapasan, seperti ada keluhan batuk pilek, demam, sesak nafas, itu gejala umumnya. Jadi, kapan sih kita mesti ke rumah sakit? Yang pertama kita lihat dulu, kalau misalnya kita awalnya hanya batuk pilek ringan atau misalnya demam ringan, itu belum perlu ke rumah sakit. Tapi kita juga harus evaluasi diri mandiri, kita lihat gejalanya mengalami perburukan atau enggak. Kalau sudah mulai timbul sesak nafas, demamnya makin tinggi, sebaiknya memeriksakan diri ke rumah sakit. Tapi jangan lupa ada prosedurnya. Prosedurnya itu apa aja? Jadi nanti kalau misalnya untuk prosedurnya, kalau misalnya memang sudah mulai menimbulkan gejala yang perburukan, itu bisa menghubungi tenaga kesehatan. Sudah banyak hotline-nya sekarang di masyarakat, bisa menghubungi ke hotline tersebut, nanti biar tenaga medis yang memberitahu langkah selanjutnya yang terbaik apa. Kalau itu kan untuk pasien PDP ya dok ya. Untuk kalau pasien ODP-nya sendiri gimana ya penanganannya? Jadi kalau untuk ODP sendiri, yang paling baik adalah dia melakukan isolasi mandiri. Mungkin masyarakat tuh sering dengar isolasi mandiri itu seperti apa. Jadi kalau untuk isolasi mandiri itu lebih baik bagaimana dok? Berdiam diri di rumah, lalu seperti apa lanjutannya? Jadi kalau misalnya kita jelaskan tentang isolasi mandiri itu sendiri adalah berdiam diri di rumah selama 14 hari dan tidak melakukan kegiatan aktivitas apapun di luar rumah kecuali ke klinik atau rumah sakit jika mengalami perburukan. Dan supaya kita nih dok, untuk menjalani rutinitas sehari-hari supaya dengan aman tuh bagaimana sih caranya? Oke, yang pertama kan tadi yang mesti diperhatikan satu, ODP itu harus memiliki kamar sendiri. Yang kedua, penggunaan fasilitas kamar mandi. Lalu ODP itu harus selalu menggunakan masker bedah selama di rumah dan tidak bisa melakukan kegiatan bersama-sama dengan anggota keluarga lain, termasuk makan ataupun kegiatan yang lain. Jadi untuk pasien ODP ini, dia itu paling bagus melakukan kegiatan semuanya di kamar. Kamarnya dipakai ventilasi yang baik supaya ada sirkulasi udara yang baik, bisa membawa aktivitas-aktivitas seperti misalnya melakukan kegiatan pekerjaannya atau olahraga di dalam kamar, atau misalnya bisa juga nonton TV series dalam kamar, aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan rutin di dalam kamar pribadinya. Nah, untuk kegiatan sehari-hari, yang pertama itu diperhatikan ODP tidak boleh melakukan kegiatan bersama dengan anggota keluarga lain, termasuk makan, nonton bersama, itu tidak boleh. Yang kedua, itu ODP
diwajibkan untuk selalu memakai masker di dalam rumah. Nah, terus jika ODP harus berada di satu ruangan dengan anggota keluarga lain, harus dikasih jarak aman minimal 1 meter. Dan untuk ODP dilarang untuk melakukan kegiatan seperti mencium binatang peliharaan dan lain-lain. Oke, jadi kalau misalnya kondisi tidak ada perbaikan atau mengalami perburukan, itu yang paling baik adalah kita menghubungi ke hotline service-nya atau menghubungi ke puskesmas terdekat. Nah, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan kapan nih kondisi kita mengalami perburukan. Misalnya demamnya makin tinggi atau misalnya batuknya semakin sering dan sudah mulai mengalami sesak, itu bisa menghubungi puskesmas terdekat atau ke hotline service-nya. Nah, jika ingin datang ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik, memang sebaiknya menggunakan kendaraan pribadi. Oke, jadi itu tadi dia teman-teman informasi untuk coronavirus. Jadi sekarang kita tahu ya gimana caranya, apa yang kita harus lakukan apabila kita masuk ke dalam kriteria ODP atau PDP. Nah, untuk dokter, makasih ya atas waktunya telah datang disempetin ke Triasus ini. Dan teman-teman, please keep yourself healthy dan keep safe. Jaga kesehatan kalian dan keluarga. Cuci tangan selama 20 detik. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!